checklist channel YouTube yang belum premium ya. Jadi kalau teman-teman melihat videoku pasti nggak ada iklannya, soalnya belum premium dari YouTube-nya sendiri. Terima kasih udah like dan subscribe. Hari ini saya mau bercerita lagi, tapi bukan masalah wayang. Sekarang ganti ke peradaban di Timur Tengah, atau tempatnya di Usmani, atau sekarang dikenal dengan Turki. Saya akan bercerita masalah ini, seorang sultan ya, namanya Muhammad Al-Fatih. Pasti kalau teman-teman juga banyak yang tahu. Ini coba saya ceritakan lagi sisi-sisi lain dari seorang Muhammad Al-Fatih. Sebelum saya bercerita, hari ini saya bercerita sambil makan Indomie. Bukan Indomie sih, sebenarnya ada varian Indomie itu namanya seblak kalau nggak salah. Haiba habis itu loh. Itu sama mie sedap selection. Itu kan kalau secara kemasan hampir sama. Satunya goreng, satunya kuah, satunya minyak tebal, satunya minyak kecil. Itu coba saya campur, jadilah makanan seperti ini. Enak banget ini. Ya, perlu teman-teman ketahui juga bahwa mie Indomie yang sebelah itu kuah, dan yang mie sedap selection itu goreng. Jadi saya juga sempat bingung ya, ini enaknya gimana. Akhirnya ya udahlah, saya bikin mie nyemek. Jadi kuahnya sedikit supaya tengah-tengah. Ini mie-nya ini ada yang tebel, ini dari Indomie ya, yang mie kecil ini dari mie sedap. Rasanya enak banget. Mie terbaik yang pernah tak makan ini. Kolaborasi antara mie sedap dan Indomie ini ternyata enak. Kalau di pasaran kan mereka saling beradu ya, entah itu goreng, entah itu kuah. Ada yang menyebutkan kalau goreng itu lebih enak yang Indomie, tapi kalau kuah lebih enak mie sedap. Banyak banget lah versinya. Tapi ini kalau dicampur enak banget. Apa ya? Lanjut ke kisah Al-Fatih ya. Muhammad Al-Fatih ini sebenarnya nama yang diberikan sih. Al-Fatih sendiri ini artinya sang penakluk. Nama aslinya adalah Sultan Mehmed II. Bapaknya itu Sultan Mehmed I. Itu ya. Terus kemudian semenjak lahir si Fatih ini atau Sultan Mehmed ini itu terus didoktrin untuk menjadi seorang yang bisa mengalahkan Turki. Jadi Turki itu dulu dikuasai oleh bangsa Romawi Timur, atau bangsa Eropa Timur. Itu selama 1500 tahun. Dan akhirnya jatuh ke tangan Muslim di tangan Muhammad Al-Fatih. Jadi para kakek leluhurnya atau para leluhurnya itu selalu perang juga sih sama Romawi Timur ini, tapi selalu kalah. Karena selalu kalah terus sampai siapa namanya, Sultan Mehmed II ini generasi ke-7 yang melawan bangsa Romawi Timur. Dan akhirnya menang. Dari sejak dia lahir ya. Dia lahir di tanggal 30 Maret 1432 di kota Usmaniyah. Ini karena dia anak seorang sultan kan, makanya dia disekolahkan kepada orang yang pintar. Dia di usia balita ya, di usia muda dia udah hafal Al-Quran dan banyak hadis dan kitab-kitab lainnya.
bahkan di usia 6 tahun kalau nggak salah, 6 tahun atau 11 tahun kita lupa, itu dia udah mahir berbahasa dalam 6 bahasa. Bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Roma, dan sebagainya. Nah, itu gurunya dari Muhammad Al-Fatih atau Sultan Ahmed II ini namanya Syekh Muhammad Samsuddin bin Hamzah. Dia adalah gurunya. Di waktu perang itu gurunya ini tuh juga menyadarkan atau ngasih motivasi untuk maju berperang. Ngasih kayak gitu. Terus di usianya yang ke-12 tahun, baru 12 tahun ya, itu dikasih wewenang sama ayahnya untuk memimpin kerajaan. Bayangin aja, raja usianya 12 tahun, bapaknya guyon. Karena mengetahui kerajaan Utsmani ini dipimpin oleh anak berusia 12 tahun, akhirnya dari bangsa Eropa, tepatnya di Hungaria, itu menyerang Utsmania. Nah, di peristiwa penyerangan itu, raja yang baru berusia 12 tahun itu gimana ya, namanya anak kecil ya, itu juga menolak, nggak mau ayah, pasti kayak gitu. Akhirnya dia menulis surat kepada ayahnya. Suratnya itu intinya seperti ini: jika ayah benar-benar menyerahkan kekuasaan negara ini ke saya, maka saya akan memerintah ayah untuk memerangi bangsa Honduras. Itu adalah keputusan pertamanya dalam usia 12 tahun, menyuruh ayahnya untuk perang. Akhirnya perang dan menang si Utsmania ini. Akhirnya si bapaknya ini meninggal di usia Muhammad Al-Fatih ini baru berusia 19 tahun. Akhirnya dia kayaknya resmi diangkat jadi seorang raja. Atau seorang sultan, nyebutnya lebih ke arah sultan sih kalau zaman-zaman negara-negara di Timur Tengah itu nyebutnya sultan, bukan raja, sultan. Setelah naik tahta, karena dari kecil didoktrin untuk perang melawan Romawi Timur yang berada di Istanbul. Karena setelah dia menjabat, dia memutuskan untuk berperang. Dia di usia 19 tahun, tepatnya nanti sekitar 21 tahun lah, waktu dia menaklukkan Konstantinopel. Terus strategi apa sih yang dilakukan oleh Sultan Muhammad II ini atau Muhammad Al-Fatih? Yang pertama itu memperkuat armada laut, terutama di Selat Bosporus. Ini diperkuat, banyak armada laut. Terus membangun benteng juga di dekat selat tersebut. Jadi dibangun benteng. Nah, benteng ini adalah memicu bahwa Utsmani bakal melawan Romawi Timur atau Turki. Otomatis bangsa-bangsa Romawi Timur yang dipimpin oleh seorang Kristen Ortodok, kalau nggak salah, Kristen Ortodok ini juga mempersiapkan peperangan tersebut. Salah satunya yang dipersiapkan adalah ranjau. Jadi di sepanjang bibir pantai itu dikasih ranjau agar kalau perahu-perahu mau menyeberangin selat, dia langsung kena ranjau.
kalahnya pada 1453. Konstantinopel itu benar-benar dikepung sekitar 200.000 pasukan. Mereka menggunakan 320 kapal perang. Dan itu karena bibir pantainya udah dikasih ranjau, akhirnya 302 kapal ini itu diseberangkan melewati daratan sejauh kira-kira 1 mil. Jadi tarik kapal-kapal itu tuh sama pasukan. Akhirnya sampai di depan gerbang, di depan benteng sih. Aku bentengnya lupa sih, benteng sana. Akhirnya perang. Oh iya, saya lupa. Strategi perang satu lagi adalah membuat meriam yang besar ya. Meriam yang dibuat oleh Muhammad Al-Fatih ini begitu besar. Tapi saking besarnya ini, dia cuma bisa nembak 7 jam sekali. Jadi untuk mengisi amunisinya itu butuh waktu 7 jam baru bisa ditembak. Karena gede banget, gede banget meriamnya. Nah, peperangan dimulai. Banyak masyarakat atau orang-orang Islam di bawah pasukan Muhammad Al-Fatih ini yang meninggal. Atau gugur. Peperangan dilakukan selama 50 hari. 50 hari. Ya, hampir mau menang. Itu apa namanya? Ibaratnya bendera udah ditancepin di bentengnya. Kemudian Muhammad Al-Fatih ini sebelum memasuki gerbang Hagia Sophia ini atau gerbang bentengnya ini itu melakukan sholat Jumat dulu. Sholat Jumat, dan ini menjadi sholat Jumat dengan makmum, dengan jumlah atau pengikut atau peserta sholat Jumat terbanyak. Bahkan softnya itu membentang sejauh 13 kilo kalau nggak salah, 12 km. Dan itu imamnya itu siapa? Imamnya Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih. Akhirnya menang. Setelah masuk, ya, raja dari Konstantinopel ini yang menganut ajaran Kristen Ortodok ini juga meninggal di kejadian itu, di peperangan itu. Dia tidak mau mengalah. Artinya ya, kalau seorang kesatria kalau perang ya harus mati, nggak mau saya menyerah, itu nggak mau. Nggak ada kesatria yang seperti itu. Kesatria kalau udah perang ya harus, kalau mati ya mati, nggak mungkin menyerah. Akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih ini masuk ke Hagia Sophia. Lebih sekarang kan yang terbaru adalah presidennya Turki ini membuka Hagia Sophia sebagai masjid. Dulu itu sebagai gereja. Terus setelah direbut oleh Muhammad Al-Fatih, gereja ini dijadiin masjid. Simbol-simbol agama Nasrani itu cuma ditutupin. Nah, dijadiin apa namanya, masjid. Terus sekitar 1930-an itu, 1960 atau 1930-an itu masjidnya itu ditutup sama Presiden Turki, aku lupa namanya. Lalu karena ya emang itu ya, emang udah tua kan ya, jadi takut kalau terjadi apa-apa, makanya ditutup dan dijadiin museum. Nah sekarang itu yang baru-baru ini itu dibuka lagi, dijadiin masjid gitu. Nah, kejadian penaklukan Konstantinopel ini ternyata ada di hadis Rasulullah SAW. Baginda Nabi Muhammad itu bersabda bahwa kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam
pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin, dan pasukan yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pasukan. Jadi kalau misal ditanya pemimpin yang terbaik di dunia, ya pasti Muhammad Al-Fatih. Kamu mau bilang SBY, mau bilang Soekarno, mau bilang Soeharto, salah. Yang benar Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mahmud II. Yang terakhir ya, kematiannya dia. Nah, dia meninggal di usia 50 tahun bersama pasukannya. Jadi di tengah-tengah pasukan itu dia meninggal. Itu mau menyerah kemana nih, aku lupa. Itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai cerita Muhammad Al-Fatih. Semoga bisa buat tambah-tambah ilmu pengetahuan buat rekan-rekan semua. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum.